Makasih Mbak. Maaf Pak telat. Nggak ada masalah Mbak. Ini yang Mas Dita nih. Oh. Telepon aja. Katanya ketiduran. Tadi malam kita sampai malam kan? Iya. Meeting. Untuk Mbak Elisa sampai bab 7 ya, Apa ya? Kerjakan ya. kerjakan Sampai 13 Mas. 13. Dan sesi 2 bab 8 belum. Oh iya. Ini nggak apa-apa nanti dah. Ini sudah. Oh iya. Oh udah. Ada yang nilai 4 terus tak ulang Mas. Kalau diulang bisa kan? Jadi apa Saya yang coba cek. Nggak. Sampai saja 3 nih. Oh. Kalau awal-awal kan waktu itu saya banyak yang salah, ngulang lagi bisa ya? Ini kan dari Pak Rio, Pak Heri itu kan dari yang aplikasi web yang sebelumnya tuh saya pindahkan ke yang baru yang khusus itu. Nah nanti kalau semisal Yang Pak nanti Heri lama yang lama masih bisa. itu mau mengerjakan dari awal lagi boleh, tapi Boleh. lanjutkan lagi juga boleh. Oh iya, oke. Nanti tak ulang lagi kalau Tapi dari web yang baru ya. yang baru. Iya langsung. Oh iya, oke. Siap. Nah, monggo sambil menunggu Mas Dita kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar. Iya, saya Pak mungkin saya yang tugas bab 12 kaitannya dengan basis awal itu saya salah semua itu mantap. Bab 13. Langsung aja ya. Catatan kelas Ini itu yang mana nggak apa-apa lah ya. Oke, kita mau. Bab 13. Kalau kita cermati di sini kan tebalnya tidak kalau bab 10 itu tidak separuh. Gitu kan. Jadi sebenarnya bab selanjutnya itu Iya. memang karena kan pondasinya sebenarnya di bab 1 sampai 5 itu. Bab 13 itu terkait dengan pembayaran di muka. Jadi, mungkin kenapa kalau Pak Heri mau itu Pak Heri bisa menjelaskan pemahaman Pak Heri tentang pembayaran di muka ini seperti apa supaya nanti kan kemudian dari situ akan ketahuan oh ternyata ada miss-nya gitu atau gimana. Enggak dong sama sekali Pak. Oh iya. Ini cerita tentang pembayaran di muka gitu. Ya. Pembayaran di muka, jadi kita asumsikan saja perusahaannya atau UMKM-nya atau kantor advokasinya Pak Heri itu, tapi kalau lagi hanya asumsi itu menyewa gedung, anggaplah menyewa gedungnya setiap tahun. Tentu, maaf kalau saya salah, Pak Heri bayarnya di depan atau bayarnya di belakang ya untuk sewa gedung. Misalnya di depan ya. Nah, jadi sekarang sudah masuk ke realita bisnis bahwa Pak Heri sudah membayar hari ini misalnya itu bayar untuk 1 tahun ke depan. Nah, ketika Pak Heri membayar itu, kalau pikirannya orang awam mengatakan wah biaya saya, bahkan artinya biaya saya berkurang karena sudah lego saya gitu ya.
ya nggak ada tagihan lagi. Tapi dari prinsip akuntansi itu tidak begitu membacanya dari hukum dana, bahwa ada dana yang kita gunakan untuk itu kan gitu ya, kasnya ada. Kemudian yang kedua tentu keseimbangan yang lain yang kita cari. Kalau orang-orang mengatakan ya, biaya bertambah, maka itu juga nabrak hukum dana. Karena apa? Definisi dari biaya kalau sesuatu itu sudah dikonsumsi. Jadi yang kemudian saya beri contoh adalah biaya listrik yang pasca bayar, atau lebih konkret lagi adalah biaya gaji karyawan. Jelas begitu kita bayarkan, maka sebenarnya baru kemudian, nah ini apa, waktunya atau listriknya itu sudah kita konsumsi kan gitu, baru dia kita katakan kalau begitu biaya ini. Sementara untuk sewa tadi justru sebaliknya, begitu saya membayar malah saya punya waktu 1 tahun punya waktu 1 tahun untuk memanfaatkan gedung tersebut. Betul salah? Nah, sehingga kalau begitu salah menempatkan sebagai biaya. Yuk kita tempatkan sebagai aset. Kita harus berpegang pada hukum dana itu terus saja di situ. Oke, jadi itu yang pertama ya. Itu adalah terkait dengan di bab 9. Nah, seiring berjalannya waktu, tentu kemudian kita akan semakin deg-degan kalau sudah hampir setahun, waduh saya harus menyiapkan lagi ya gitu ya. Artinya seiring berjalannya waktu itu, sadar atau tidak sadar, kita itu mengkonsumsi aset kita tadi yang itu dengan biaya dibayar di muka. Nah, dalam konteks laporan keuangan, ini dalam konteks laporan keuangan, kemudian kita bertanya, misalnya ada berpoin tidak rasanya kalau ada yang kurang. Misalnya kita buat yang anggaran berat aja gitu. 1 Juli 2020 kita membayar biaya dibayar di muka, di uang muka sewa senilai 12 juta kan gitu. Nah, ketika kita membayar kan nyatanya tadi ini aset dengan aset, apa sih? Bukan aset dan biaya, bukan apa, tapi aset dan aset. Kas kita berkurang, aset biaya dibayar di muka kita bertambah. Nah, ketika kemudian tanggal 31 Desember kita hendak nyusun laporan keuangan. Nah, ada nyusun laporan keuangan, kemudian kita bertanya, sebentar, aset ini itu nilainya sudah tidak 12 juta loh. Kenapa? Karena sudah dikonsumsi sejak 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Ini sudah berubah menjadi biaya. Oleh karena itu kemudian dalam rangka penyusunan keuangan, yuk kita akui berapa aset ini yang sudah berubah menjadi biaya. Kan gitu, misalnya di sini berarti ada 6 juta kan gitu. Maka penjelasannya adalah biaya sewa tiket sebesar 6 juta dan kemudian biaya sewa dibayar di muka sebesar 6 juta. Jadi dengan melakukan pencatatan ini nanti akun biaya dibayar di muka tinggal 6 juta sisanya. 12 juta dikurangi yang gini ya, disewa dibayar di muka. Pertama kita debit 12 juta di tanggal 1 Juli, kemudian tanggal 31 Desember melalui penyesuaian kita kredit 6 juta. Nanti kan saldonya per 31 Desember
Terus 1 Januari tahun berikutnya tinggal 6 juta. Nah, ini hitung-hitungan akuntansinya. Sekarang kita contohkan ke realitanya. Seandainya tanggal 1 Januari Pak Heri menyampaikan kepada pemilik gedung, wahai pemilik gedung, berhubung ini COVID, kemudian kami sudah pindah ke kantor virtual, kami batalkan sewa yang tanggal 17. Tentu kemudian anggaplah disetujui, ya, artinya transaksi yang adil kan begitu, tidak boleh dikembalikan, itu nggak adil. Oke, kalau kita bicara kemudian perlu yang menyewakan itu tentu akan oke, saya setujui. Pertanyaannya adalah berapa yang harus dikembalikan kan gitu. Tentu Pak Heri nggak akan memaksakan jadi dikembalikan 12 juta. Kalau seperti itu pemiliknya jadi kok saya malah rugi kan gitu kan. Pemiliknya mengatakan nggak bisa Pak Heri, kalau 12 juta ya nggak benar, karena jenengan sudah menggunakan separuh jalan. Maka kemudian dealnya sangat bisa ketemu adalah, ya sudah kalau begitu saya membalikan 6 juta, karena bagi saya, bagi yang memiliki 6 juta adalah penghasilan. Bagi Pak Heri 6 juta ya sudah jadi biaya, tidak dikonsumsi. Terus ini bisa 6 juta itu dari mana ya? Nah, 12 juta itu 1 tahun. 12 juta 1 tahun. Ini berarti satu bulannya 1 juta kan? Oke. Nah, 1 Juli sampai dengan 31 Desember kan 6 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oh, iya. Pun paham. Iya. Iya. Nah, jadi akuntansi itu ya pakai matematika sederhana seperti ini. Iya, pun Pak. Iya. Oh, enggak, Mbak. Terus tadi setelah COVID uang biaya kan dikembaliin ke kita. Nah itu nulisnya gimana Pak? Nah, sekarang dari perspektifnya Pak Heri ya, kalau dari perspektif misalnya saya yang punya gedungnya beda, kebalik mesti gitu ya. Kalau begitu apa yang terjadi terkait dengan Pak Heri perubahan dananya? Tentu Pak Heri akan menerima kas, betul nggak? Iya. Nah, berarti kasnya didebit sebesar 6 juta. Kemudian kreditnya ini, aset ini kan jadi sudah hilang, batal kan? Betul nggak? Nah, maka di kredit biaya sewa dibayar di muka besar 6 juta. Gitu. Aku tadi itu mengolah balik begitu. Iya. Iya. Karena ini nyambung juga loh Mas, ya bagi kita nyambung juga loh. Maksudnya kita juga sering terjadi down payment gitu Pak ya. Iya. Itu. Itu. Oh iya Pak. Hanya memang kemudian di bisnis itu tambah tadi itu tidak boleh dikembalikan, tidak boleh dibatalkan, tambah lagi lebih ekstrim lagi, tidak boleh dipindah tangankan. Wah, tambah ya sudah, itu aja sebagai biaya. Padahal secara prinsip akrual itu tetap aset, kita masih bisa menggunakan. Dan saya Pak, saya mau tanya, berarti kalau misalnya kemudian waktu awal sebelum COVID, katakanlah itu kan 1 Januari sampai Juli sampai Desember. Terus kemudian kalau katakanlah ini Januari sampai Desember, terus kemudian Februari Maret mulai COVID, terus kemudian mau dikembalikan. Nah, itu udah bayar, nggak pakai DP lagi Pak, ini sudah langsung kontan tunai di depan. Terus pas awal kan biaya dibayar di muka, terus aset, terus kemudian setelah pas ternyata bulan Maret
kan tutup tadi melalui daring, jadi Maret, April, Mei, Juni ya. April, Mei, Juni 3 bulan lah atau 4 bulan. Nah, terus uangnya dikembalikan gitu. Nah itu di akuntansinya nulisnya gimana Pak? Ya, semuanya. Yang penting kita memahami transaksinya. Karena kalau nggak memahami transaksinya, ya menjadi ambigu gitu ya. Kita mulai saja 1 Januari misalnya, tadi catatkan 2020 membayar uang kaya, betul? Uang muka atau tunai gitu, nanti uangnya kembali gitu. Iya, jadi membayar ini kan membayar tunai untuk uang muka kan gitu kan, sebagai uang muka. Jadi uang muka itu seperti sebagai DP lah, bukan uang muka, sebagai DP karena uang itu masih ini bahasa jenenge uang itu masih duit gitu kan, padahal uang muka itu sebenarnya DP, down payment kan. Untuk DP sewa gedung, sewa ruko gitu ya, selama 1 tahun sampai dengan 31 Desember 2020. Berapa yang dibayarkan? 12 juta. 12 juta ya, supaya gampang ngitungnya. Nah sudah, ini transaksi tanggal 1 Januari, berarti artinya sudah jelas ya. Berarti bagi yang mau menyewa itu sewa dibayar di muka atau sewa dibayar di muka debit atau tambah biaya boleh, kreditnya adalah kas, betul ya? 12 juta. Nah sekarang peristiwa selanjutnya monggo Mas Kio tadi jadi menceritakan bulan mulai Maret aja Pak ya, Maret sampai Juni. Nah terus ada COVID, terus kemudian minta uangnya dikembalikan, terus sewanya nggak diteruskan. Mintanya dikembalikan, itu kita harus tahu dulu. Yang pertama, kapan pemberhentian sewa? Berarti Februari Pak. Februari. Kan baru Maret, Maret terjadinya COVID kan? Iya, Februari berarti. Apa? Februari sudah mulai COVID, tapi kan terus kemudian ternyata pemerintah mengumumkan supaya tidak ada kegiatan, supaya di rumah. Nah itu. Berarti Februari dibatalkan. Betul kan? Nah kalau ini kan jelas dengan asumsi bahwa kontrak ini masih bisa, jadi kalau tidak dibatalkan boleh gitu ya, dibatalkan boleh, dikembalikan sesuai hak dan kewajiban kan gitu. Tidak ada aturan lain yang mengikat. Maka kemudian kalau begitu faktanya tentu di Februari ini itu adalah yang menyewa perusahaan akan menerima kas, betul atau salah? Berapa sekarang diterima? Kalau misalnya sekarang deal-dealan dengan saya yang punya 10 juta. Oke, 10 juta, ya sudah 10 juta. Oke, maka kemudian di sini adalah sewa dibayar di muka sebesar 10 juta. Satu. Ini ketika mengembalikan, ya ketika kita menerima duit. Tetapi berhubung 1 sampai dengan 1 Februari belum 28 Februari belum dilakukan pengakuan biaya, maka tanggal 28 Februari sebelum kita menerima ini kita harus mengakui biaya dulu, sewa dibayar, beban sewa, biaya sewa, beban kreditnya, biaya sewa dibayar di muka sebesar 2 juta. Oke, dengan ini nanti akun ini menjadi nutup. Pertama dibentuk di sini di debit, kemudian di kredit 2 juta,
tinggal 10 juta kan gitu ya. Kemudian dikredit lagi sebesar 10 juta tutup. Di 10 juta, 12 juta itu dipertanggungjawabkan, bahasa akuntansinya dipertanggungjawabkan bahwa 2 juta menjadi biaya sewa, yang 10 juta menjadi aset lagi. Itu berarti apa, di akuntansi 12 juta apa 2 juta biaya, aset 10 juta gitu Pak? Iya. Itu berarti setelah tanggal berapa itu Pak? Berarti tanggal Ini rapat 28 Februari atau tanggal 1 Maret misalnya. Oh ya. Stop-stopnya di situ karena Ya. saya mengikuti cerita Ya, jenengan betul, ya. betul. Ya, ya. Berarti itu diganti apa? Biaya tanggal Yang 1 Maret ya Pak ya? Oh, ini tanggalnya ini Ya. ya. Ini misalnya 28 Februari atau 1 Maret. Di sini juga begitu, asumsinya 1 Maret serah terimanya. Ya. Kalau kemudian 10 hari, tanggal 10 Maret di serah terima kan mungkin yang punya ya nggak bisa kalau hanya 2 bulan. 2 bulan 10 hari kan gitu kan. Iya. Soalnya yang di antaranya itu Pak, yang ini sama itu kan biaya aset itu Pak. Iya. Ini sama itu. Oh, Yang ini lebih kecil Pak. iya. Ini kan yang terbaru ini biaya Iya. biaya sama aset kan sini. Nah, kalau ini yang pertama ya Pak ya. Kas sama sewa dibayar di muka kan ini pas Januari itu ya Pak ya. Yang pertama Enggak. yang pertama ini. Nah, Oh, yang pertama ini. tanggal 1 Januari. Ini itu saya analogikan pertanggungjawaban dari 12 juta itu. Oh iya. Kan kita menyerahkan ini loh, tak serahkan 12 juta. Oke. Kita pertanggungjawabkan dari kas 12 juta itu selama 2 bulan dia berubah menjadi biaya sebesar 2 juta. Biaya ini kemudian sisanya masih aset karena kita menerima kas ini nanti terwujudkan. Oke Pak, yang saya mau tanya gini Pak. Iya. Yang 1 Januari kan akuntansinya biaya sewa dibayar di muka, terus kreditnya kas. Terus kemudian berubah menjadi biaya sama aset. Itu biayanya 2 juta, asetnya 10 juta. Itu Ini tanggal berapa? tinggalkan dulu. Oh, tinggalkan dulu ya, Pak? Iya. Karena logikanya di sini aja pencatatannya. Oh. Kalau ini kan nggak imbang. Oh iya. Pencatatannya ini ada 1, 2, 3. Dari 1, 2, 3 ini maka kalau misalnya Iya. kita sebagai investor gitu, Iya. loh saya tanggal 1 Januari ngasih Anda 12 juta loh ya. Iya. Oke, kemudian tanggal 28 Februari bisnis anggaplah Pernyataan gagal gitu ya gagal. karena COVID. Iya. Tolong pertanggungjawabkan. Ya. Oke, kalau begitu anggaplah belum ada penghasilan dan sebagainya, tetapi saya hanya punya duit kas 10 juta. Iya. Dari mana? Dari sini. Ya. Ya kan? Karena kontraknya kan dibatalkan. Sudah. Nah terus yang 2 juta 2 juta karena menjadi biaya. Kenapa menjadi biaya? Karena kita nyewa. Iya. Kendaraan itu. Iya. Jadi pencatatannya itu sebaiknya kalau di akuntansi pas tanggal 1 Maretnya apa 8 Februari Pak perubahannya? Nah, jadi prinsipnya di sini karena itu kemudian saya sebutkan dengan itu. Jadi apa sangat sama sebenarnya dengan logika hukum. Logika 2. Semoga saja saya belum mengubah gitu ya. Iya. Orang awam ini Pak. Bentar. Ini bukan, bentar. Ya ini ada yang saya itu dan itu sangat penting karena kemudian karena pertimbangan kertas dan sebagainya itu jangan cerita sebenarnya saya potong gitu ya. Yang kalau kemudian ketemu orang hukum ya nggak bisa Pak itu penting itu. Ya, sebentar tapi saya sudah Kalau gitu cetak lagi Pak yang lebih lengkap.
nanti saya beli. Nah, Mas, istrinya kasih ini mas. Udah, gue si Toli nggak ikut. nah saya ingat mungkin saya tak tunjukkan dia saja tidak tunjukkan dia. Sudah. Dia banyak tinggal. Ada doa yang baru. Ada doa yang baru. Oh iya itu. Nah ini saya tulis dengan tiga saya itu tadi. Jadi sebenarnya ketika analisis transaksi itu pijakannya ada di fakta mas. Jadi Mas Rio tadi cerita faktanya apa? Kalau misalnya dibayarkan tanggal 28 Februari ya tulis tanggal 28 Februari. Kalau hukum kan nanti mungkin bisa sebentar ini nanti ceritanya ya tidak gitu. Tapi kalau yang tadi enggak, faktanya apa? Orang hukum kan sebenarnya juga begitu. Prinsipnya dari dasarnya kan itu, faktanya kan gitu. Jadi jika jawatan jenengan tadi ya ikuti faktanya saja. Oh gitu. Iya. Soalnya gini Pak, ini cuma hanya Oh enggak. menimba ilmu dari Pak Sony ya. Kalau di perusahaan itu bahasa guyonannya ada berapa pembukuan? Ya. Satu untuk internal, Ya untuk pajak. satu untuk pajak, satu untuk investor. Ya. Bahasanya gitu. Jadi kan ini kan bisa mempengaruhi misalnya ada perubahan pas di tanggal sekian, oh asetnya ada gitu. Ya itu. Nah itu kemudian saya tuh menjadi tertarik dengan Akuntansi. akuntansi karena ya Pak ada bagian yang kita itu ini salah itu. Seharusnya satu semua itu kan bersumber pada satu data. Banyak kemudian dia ditampilkan dalam bentuk pajak, untuk apa dan sebagainya. Harusnya kan begitu toh, tapi yang terjadi enggak. Ini sumbernya beda-beda, diambilkan ya sudah. Bahkan kalau orang akuntansi pun seringkali akuntansi itu pokoknya ngono aja kalau dapat ngono ya sudah kalah kita ini. Jadi tidak menghilangkan Pak. Jadi ada pemikiran yang entah bagaimana gitu. Berarti kata kuncinya fakta, sesuai fakta ya Pak. Iya. Tanggal berapa ditulis ya ditulisnya tanggal itu ya Pak ya. Iya. Oke. Dan kemudian berapa yang disetujui juga begitu. Kalau misalnya di beberapa kan kita nggak bisa tanggal pas hari apa mesti mau hari akhir bulan atau awal bulan. Tanggal 10 Maret batal, jelas kita membatalkan. Kenapa? Kenapa dari berita TV ini mulai 10 lockdown misalnya. Ya sudah. Kalau gitu ya kemudian kita dealing kan orang akuntansi tidak kemudian menentukan nilainya, tidak. Silahkan yang bertransaksi berapa nilai yang mau dikembalikan. Oke, saya kembalikan 9 juta ya sudah kita nyatanya 9 juta. Nah, kemudian apa? Gelenak-geleniknya Pak, ini saya kembalikan 9 juta tapi nanti tolong ditulis dokumennya 8 juta ya. Nah, sudah bingung lagi kalau sudah begitu. Kalau tadi ya nggak bisa pokoknya ya jangan dia terima. Iya Pak. Tidak bisa menerima 2 dokumen kan gitu. Iya. Kalau ini sewa gedung kecil, Iya. kalau sewa gedung yang besar kan selisihnya ada mungkin ratusan juta, ada miliar. Betul, itu yang disebut dengan earning management.